Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi Pendidikan Matematika. Kami dari kelompok 2 telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Warli, SPD MPD. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi peran guru bidang studi pada setiap substansi manajemen pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Salwa, NIM A2312180. Yang kedua, Asifa, NIM A2312181. Yang ketiga, Fathudin, NIM A2312182. Yang keempat, Aprilidia, NIM A231218083. Yang kelima, Megayanti, NIM A231218084. Baik, untuk penjelasan materi pada poin yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Peran guru bidang studi dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, jadi dalam pengembangan kurikulum di sekolah itu ada 8 poin. Yang pertama, pengelolaan administratif. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesional. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan sistem instruksional. Yang keenam, pendekatan kurikulum. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman konsep diri. Dan yang terakhir, memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa. Selanjutnya, peran guru bidang studi terhadap peserta didik. Keterlibatan guru dalam administrasi kesiswaan tidak sebanyak keterlibatannya dalam mengajar. Dalam administrasi kesiswaan, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan diantaranya adalah: yang pertama, dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswanya dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru dapat diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini, meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Yang keempat, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Yang kelima, dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi model. Selanjutnya ada peran guru bidang studi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Peran guru sebagai pendidik ini merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan atau supporter, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak tersebut menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua ada guru sebagai pengajar. Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar, maka dalam hal ini guru yang dimaksudkan adalah guru yang memberi pelajaran atau memberi materi pelajaran pada sekolah-sekolah formal dan memberikan pelajaran atau mengajar materi pelajaran yang diwajibkan kepada semua siswanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses belajar. Dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar di samping menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan kata lain, guru harus mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya. Kegiatan belajar peserta didik ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ada motivasi, yang kedua kematangan, yang ketiga hubungan peserta didik dengan guru, yang keempat tingkat kebebasan, yang kelima rasa aman, dan yang terakhir yaitu keterampilan guru dalam berkomunikasi. Kemudian ada peran guru bidang studi dalam sarana dan prasarana. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, perencanaan.
Guru dituntut untuk memikirkan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah, supaya hal tersebut fungsional dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan dan pemeliharaan. Nah, di sini guru harus dapat memanfaatkan segala sarana seoptimal mungkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana pengajaran yang ada. Kemudian yang terakhir ada pengawasan penggunaan. Nah, jadi apabila sarana dan prasarana pendidikan itu digunakan oleh siswa yang ada di kelasnya, maka tugas guru adalah melakukan pengawasan atau memberikan arahan agar siswa dapat menggunakan atau memakai sarana dan prasarana pendidikan itu sebagaimana mestinya. Selanjutnya, peran guru bidang studi dalam keuangan. Jadi, ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan. Yang pertama itu, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Dan yang keenam itu membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang ketujuh, membagikan gaji atau rapel. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Selanjutnya yaitu peran guru bidang studi terhadap layanan khusus. Nah, proses belajar mengajar ini memerlukan dukungan fasilitas yang tidak secara langsung dipergunakan di dalam kelas. Fasilitas yang dimaksud yaitu yang pertama pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah unit kegiatan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan, serta melayani bahan pengajaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam kelas atau pelaksanaan pendidikan di sekolah. Nah, pada umumnya pusat belajar dirancang untuk membantu melaksanakan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pusat sumber belajar harus diadministrasikan secara profesional. Yang kedua yaitu laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, atau pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu unit kesehatan siswa. Unit kesehatan siswa atau UKS merupakan suatu unit yang menangani masalah kesehatan jasmani siswa. Di sini, peran guru yang memiliki pengalaman serta pemahaman tentang kesehatan jasmani sangat dibutuhkan untuk membantu siswa-siswa yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir yaitu kafetaria atau kantin sekolah. Kafetaria tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan agar kehadiran kantin itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar anak di sekolah. Peranan guru bidang studi dalam ketatausahaan. Yang pertama, pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Yang kedua, pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Yang ketiga, pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Yang keempat, penertiban buku-buku tata usaha.
Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya, komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Peran guru bidang studi terhadap mitra sekolah dengan masyarakat. Peranan guru dalam mitra atau hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Meskipun kepala sekolah merupakan orang atau pihak kunci dalam pengelola administrasi pendidikan, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program tersebut tanpa bantuan guru-guru. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus menuruti dan melaksanakan kode etiknya. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat, terkhususnya pada diri saya pribadi dan teman-teman kelompok saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.